Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas les bahasa Indonesia pertemuan ketiga yang kalau kalian sudah melihat video pembahasan ini berarti kalian sudah mengerjakan soal lesnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat membantu pemahaman kalian ya. Oke, kita mulai dari nomor 4. Pertanyaannya, konflik yang terjadi pada teks tersebut. Konflik itu masalah. Berarti kita langsung mencari masalah yang ada di bacaan ini. Melda menatap perempuan tua di depannya dengan perasaan gamang. Si nenek itu ingin benar dipanggil Nona. Ia memasang wajah marah ketika Melda memanggilnya Nek. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa di sini ada konflik. Melda memanggilnya Nek ketika Melda memanggilnya Nek. Bukannya usia memang sudah lebih dari cukup umur. Tetapi Melda tidak mempermasalahkan hal itu. Berarti ini tadinya menjadi masalah, tapi karena Melda sudah tak mempermasalahkan, berarti ya udah nggak jadi masalah lagi. Berarti bukan ini konfliknya. Berarti jawaban ini bukan. Yang A bukan, terus ini juga bukan yang C. Berarti pilihannya antara B dengan D. Kita baca lagi. Melda memandang bahwa si nenek tak dapat menghargai kejujuran yang begitu ikhlas darinya. Si nenek seharusnya berterima kasih karena Melda telah mengembalikan barang yang seharusnya menjadi milik si nenek. Terus ini kalimat langsungnya, si nenek tetap bersikeras bahwa ia telah dirugikan sehingga akan meminta ganti rugi pada perusahaan tempat Melda bekerja. Pilihannya antara B atau D. Kira-kira yang menjadi konflik permasalahannya yang apa ketika nenek meminta ganti rugi atau ketika nenek tidak menghargai kejujuran si Melda. Nah, kita bisa baca dari sini. Melda memandang bahwa nenek tidak dapat menghargai kejujuran yang begitu ikhlas darinya. Si nenek seharusnya berterima kasih. Nah, di sini ini konfliknya. Jadi jawabannya itu yang D, bukan yang B. Kenapa? Karena yang B ini kan yang di terakhir nih. Si nenek tetap bersikeras bahwa ia telah dirugikan sehingga akan meminta ganti rugi. Nah, suatu tindakan nenek ganti rugi itu adalah tindakan yang akan terjadi akibat konflik yang terjadi sebelumnya. Jadi kayak ini setelah konflik utama. Padahal yang ditanyakan konflik yang terjadi pada teks ini ya ini. Nah, kalau ini kan belum jadi konflik, ini baru rencana. Terus kelanjutannya nggak tahu apakah diizinkan atau enggak. Kita masih bertanya untuk kelanjutan yang ganti rugi ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini bacaannya teks cerpen. Teks cerpen kelas 9 ya. Pasti kalian sudah tahu ya teks cerpen lah sama dengan teks cerita narasi pada umumnya. Oke, di sini teks cerpen yang paling sesuai pada kutipan drama tersebut adalah jadi ini mengkonvert dari teks drama menjadi teks cerpen. Oke, kursornya hilang. Nah, di sini ada tokohnya siapa sih? Jeritama sama Novi dan juga Jeritama, Foni dan Anggira. Nah, ada Jeritama, Foni dan Anggira. Kita baca. Jeritama dan Foni, dua orang siswa kelas 7 ya, sedang asik membaca buku biologi di perpustakaan sekolah. Kemudian datanglah Anggira. Berarti yang pertama bersama adalah Jeritama dan Foni, terus Anggira muncul bergabung bersama mereka. Kita cek Jeritama dan Anggira, jelas bukan jawabannya. Jeritama dan Foni, ini Anggira dan Foni juga bukan. Kita udah tahu jawabannya antara B atau C. Jeritama dan Foni, dua orang siswa kelas 7 sedang asik membaca buku biologi perpustakaan sekolah. Kemudian datanglah Anggira, salah satu sahabat mereka. Meet Fon, rajin sekali kalian berdua. Kata Anggira, iyalah tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar. Hehehe, jawab Jeritama. Oke, kita baca yang C. Jeritama dan Foni, dua orang siswa kelas 8. Nah, padahal di sini kelas 7, berarti jelas banget jawabannya adalah yang B. Berarti ini bukan jawabannya, sudah ketemu. Jadi, untuk mengkonvert dari teks drama menjadi teks cerpen sebenarnya itu mudah, hanya perlu ketelitian kalian dalam membaca, memadupadankan data yang ada di teks drama dan juga yang ada di teks cerpen itu sendiri. Gitu. Selanjutnya nomor 6. Oke, di sini adalah teks
pidato persuasif. Lingkungan sekolah seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Pencerminan budaya di lingkungan sekolah akan berdampak positif bagi masyarakat sekolah. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan sekolah kita terlihat kotor dan terasa tidak nyaman. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan sehingga ketika kita belajar kita tidak akan terganggu. Sampai oleh karena itu bla 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 sampai kita cintai. Oke. Ibu ambil pewarna dulu biar kelihatan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagian struktur pidato persuasif. Masih ingat struktur persuasif, pernyataan oposisi, lalu tahap argumen dan juga penguatan pernyataan oposisi. N1, 2, 3. Nah, pendapat atau pendirian ini bukanlah struktur pidato teks persuasi. Dari sini kita bisa tahu ini jawabannya antara B, C, atau D. Kita lihat lingkungan sekolah seharusnya ada kata seharusnya. Kalau sudah ada seharusnya berarti sudah terjadi atau belum, atau ini baru harapan penulis. Ya, kata seharusnya itu adalah harapan penulis. Nah, harapan penulis itu biasanya di mana? Di tahap argumen. Dia berargumen. Seharusnya itu kayak dia berharap tapi juga harus. Kayak harapannya itu harus dikabulkan. Nah, semacam itu. Jadi kayak dia menyuarakan pendapat. Berarti di mana pendapat itu sama dengan argumen. Sudah jelas banget jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Jadi tinggal ketelitian kalian dalam membaca. Selanjutnya nomor 7. Oke, dewasa ini banyak sekali penyakit baru bermunculan. Hal ini dikarenakan berkurangnya sistem imun dalam tubuh kita. Jika sistem imun dalam tubuh kita melemah, maka tubuh mudah sekali terkena penyakit. Oke, tips aja sih sebenarnya kalau baca soal bahasa Indonesia jangan dibaca teksnya dulu ya, dibaca soalnya. Cuman ibu tadi lupa, kita baca kalian soalnya dulu. Kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Oke, sebab akibat itu kita cari yang mana sih antara 6, 5, 4, 3. Oh berarti 1, 2 bukan. Berarti ini nggak usah dibaca. Langsung ke 3, 4, 5, 6. Jika sistem imun dalam tubuh kita melemah, maka ada jika, maka. Bisa nggak jadi jawaban? Bisa. Kita kunci dulu nomor 3. Lalu nomor 4, selain itu, makan makanan yang kita konsumsi tidak lagi mengandung vitamin dan mineral yang lebih baik. Oh, tidak ada hubungan sebab akibat. Terus yang kelima, bahkan saat ini lebih banyak penjual makanan yang tidak sehat. Tidak ada hubungannya juga. Yang keenam, terlebih lagi dengan padatnya aktivitas membuat kita tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Kira-kira yang mana antara 3, 4, 5, dan 6? Yang ketiga, iya kan di sini ada jika, ada maka. Jika dan maka adalah kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang D, yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah nomor 8. Kita baca dari soalnya dulu. Penggunaan kata ke depan dalam kalimat tersebut tidak tepat karena ini mana sih ke depan? Oh ini. Oke, kita baca. Dina, silakan maju ke depan untuk mengerjakan soal menyunting di papan tulis ini. Perintah Bu Rani. Ke depan kenapa nggak tepat? Pilihannya tidak menunjukkan arah. Terlalu berlebihan arah, menjadikan kalimat tidak efektif. Ke depan menuju arah pasti. Bukan ya, jawabannya yang mana kira-kira? Yang C. Loh, kok bisa Bu? Ya, karena maju ke depan. Kata maju sama ke depan itu sama. Jadi kalau kamu maju, pasti kan ke depan, nggak mungkin ke belakang. Jadi antara dua ini dengan ini, kamu pilih yang mana? Pilih salah satu. Silakan ke depan atau silakan maju. Karena ini ada dua, jadi apa? Tidak efektif. Tidak efektifnya karena apa? Karena boros ya, pemborosan kata. Jadi kalau ada seperti ini pilih salah satu saja. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 9. Sebelumnya kita baca dulu teksnya. Kalimat dengan ejaan yang tepat ditunjukkan oleh kalimat nomor yang ditanya ejaan. Ejaan itu terdiri dari satu kata baku. Jadi dia harus baku, menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua itu huruf kapitalnya harus benar. Huruf kapital. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tanda baca. Wow, tulisannya rapi. Tanda baca ya. Ibu harap kalian bisa baca tulisan ini ya. Tanda baca. Nah, berarti kuncinya ada di 3
kata ini. Ada kata baku, huruf kapital, dan tanda baca. Kita baca satu persatu. Setiap hari Minggu, kita udah menemukan ketidakefektifan di sini atau ketidaktepatan ejaan. Kata minggu iya benar kapital karena dia adalah nama hari. Tapi kata harinya itu nggak perlu kapital ya. Jadi ketika kalian ngomong bulan Januari, bulan Februari, hari Minggu, hari Senin, harinya tuh nggak usah kapital. Yang kapital adalah kata yang mengikutinya. Kata minggunya itu, harinya nggak kapital. Berarti yang satu jelas bukan jawabannya. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, di sini ada satu hal yang perlu kalian ketahui, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kata bangsa, bahasa, hari, suku, agama, itu tidak kapital. Yang kapital adalah kata yang mengikutinya, bangsa Indonesia. Maka yang kapital adalah Indonesianya, bangsanya nggak kapital. Bahasa Indonesia, yang kapital adalah Indonesianya, bahasanya nggak kapital. Kamu ngomong gini deh, bahasa Jawa, yang kapital itu Jawanya aja, bahasanya nggak kapital. Jadi itu pengecualian, bangsa, bahasa, dan juga hari, bulan, terus agama itu nggak kapital. Jadi bangsa nggak kapital, bahasa nggak kapital, hari nggak kapital. Yang kapital adalah yang mengikutinya, gitu ya. Pengetahuan baru silakan dicatat ya, jadi kalian nggak lupa terus kalau ada soal yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, nomor 3, berarti nomor 2 jelas bukan jawabannya. Nomor 3, Badan Konservasi Alam menyatakan bahwa harimau Sumatera wajib dilindungi. Oke, harimau Sumatera wajib dilindungi. Harimau Sumatera itu ada nama latinnya nggak kira-kira nih? Atau dia memang harimau Sumatera di sini khas dari Sumatera? Nah, harimau Sumatera itu adalah jenis harimau ya. Jadi memang harimau Sumatera dia memiliki nama latin sendiri. Ini tuh jenis, jenis. Jadi kalau jenis itu tidak kapital Sumateranya, sama halnya kayak gula Jawa, Jawanya nggak kapital karena gula Jawa di situ adalah jenis gula. Berarti salah satu yang jawabannya tinggal apa? Yang D. Yang keempat, masa sibuk? Kok aku ragu yang D itu masa jawabannya? Ayo kita buktikan. Yuk. Para wisatawan membeli batik Jogja. Loh kok batiknya nggak kapital, Bu? Ya, karena Jogja di sini menunjukkan batik khas Jogja. Sekarang jenis-jenis batik itu ada apa? Ada batik Megamendung, ada batik Parang, batik apalagi? Batik Sibori. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang disebut dengan jenis. Tapi kalau dia sudah menggunakan nama kota, berarti dia khas dari kota tersebut. Maka nama kotanya harus kapital. Selanjutnya, sekaligus cendera mata. Ini sudah benar, ini baku. Cendera spasi mata, bukan cindera mata ya. Yang baku adalah cendera mata untuk oleh-oleh. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, lanjut nomor 10. Kita baca dulu teksnya. Ibu menasihati bahwa setiap tindakan kita selalu mengandung resiko sehingga kita jangan sekedar melakukannya. Yang ditanyakan perbaikan kalimat tersebut, kira-kira kenapa harus diperbaiki? Karena ini semuanya sama, tanda bacanya sama, berarti apa kira-kira antara ejaan atau kalimatnya tidak efektif? Sudah efektif belum? Sudah efektif karena kita bisa menangkap maknanya. Ibu menasihati bahwa setiap tindakan harus kita selalu Ibu menasihati bahwa setiap tindakan kita selalu mengandung resiko sehingga kita jangan sekedar melakukannya. Sudah efektif berarti ini permainan ejaan. Ingat ejaan tadi ada 3 hal yang dipelajari, 1 kata baku, yang kedua huruf kapital, yang ketiga adalah tanda baca. Dari tanda bacanya tidak ada yang berbeda antara A, B, C, dan juga D. Semuanya sama. Berarti bukan di tanda bacanya. Oke, bukan. Terus kita huruf kapitalnya. Ibu menasihati, ya cuman ibu doang kan karena di awal kalimat. Berarti bukan huruf kapitalnya yang menjadi masalah. Kita cek selanjutnya adalah kata baku. Kata baku. Ibu menasihati.
Oke, menasihati di sini baku nggak sih? Yang baku menasihati atau menasihati? Menasihati dong. Nah, berarti jawaban B bukan jawaban. Terus yang oke, antara A, C, atau D. Ibu menasihati bahwa setiap tindakan kita selalu mengandung resiko. Risiko atau resiko nih? Ayo, risiko atau risiko? Yang baku adalah risiko ya. Berarti yang pakai E itu salah. Wah, sudah ketemu dong jawabannya, Bu. Ya, mudah kan jawabannya yang D. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lagi ke belakang, itu sehingga kita jangan sekedar, kata sekedar ini nggak baku ya. Yang baku adalah sekadar. Nih, sekadar. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Mudah kan? Oke, sampai di nomor 11. Kita baca. Ketidaktepatan penggunaan tanda baca. Ini Ibu mainnya banyak tanda baca karena katanya kelas 9 agak sulit di ejaan dan tanda baca. Jadi Ibu ngedrill di situ. Ketidaktepatan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah kalimatnya bunyinya buku pengetahuan itu ditulis oleh Dr. Randes Syahroni M. Hum. Oke, kita baca alasannya. A. Penggunaan tanda baca titik setelah nama seharusnya tanda baca koma. Penggunaan tanda baca titik setelah nama. Oh, ini loh. Ini yang dimaksud. Benar nggak sih? Kita baca dulu pilihan yang lainnya. Yang B. Penggunaan tanda baca titik setelah gelar DRS. Seharusnya tanda baca koma. Oh, ini tak hijau, biar hijau ya. Terus yang ini tak kuning biar kalian juga bisa kuning. Nah, kuning tuh ini, hijau tuh ini gitu ya. Terus kita baca lagi selanjutnya. Yang C, penggunaan tanda baca titik setelah gelar M. Oh, ini nih. Nih, harusnya tanda baca koma. Kalau yang D, kita baca lagi yang D, penggunaan tanda baca titik setelah gelar hum. Ini hum. Oke, kira-kira jawabannya yang kuning, hijau, biru, atau ungu ya? Kita cek satu persatu. Penggunaan tanda baca titik setelah hum. Ini kan menunjukkan gelar ya, M hum, Magister Humaniora. Maka karena ini sebuah gelar diakhiri dengan tanda titik. Memang harus diakhiri dengan tanda titik, berarti bukan B jawabannya karena di sini sudah titik, sudah benar adanya. Sekarang kita lihat yang C, penggunaan tanda baca titik setelah gelar M. Ya, yang namanya gelar itu pasti menggunakan titik. Nah, hum, nah kayak gini nih, hum. Penulisannya tuh pakai, yap, ini juga titik. Kayak misalnya kalian yang sering lihat tuh Bapak Ibu guru S, P, sama D. Nah, belakangnya harus pakai titik. Jadi penggunaan titik di setelah huruf H ini benar ya, memang ada titiknya gitu ya. Terus berarti yang C ini bukanlah jawabannya. Lalu yang B, penggunaan tanda baca titik setelah gelar DRS. Ya, namanya gelar itu kan pasti diakhiri dengan tanda titik, sama dengan ini, sama dengan ini. Maka penulisan DRS juga harus menggunakan tanda titik. Berarti bukan ini. Jawaban satu-satunya adalah yang A. Kenapa? Setelah nama seharusnya tanda baca koma. Jadi misalnya ini Syahroni nih. Tak ganti aja yang lebih Siti. Nah, Siti M Hum, Siti koma, kamu kasih koma, baru ditulis M Hum. Nah, ini berlaku untuk semua nama ya. Jadi untuk memisahkan antara nama dengan gelar itu harus menggunakan tanda koma, tidak boleh tanda titik. Gitu. Selanjutnya nomor 12. Kita baca. Astronaut Amerika dan Rusia belum berhasil mengarungi planet Neptunus dan mengambil sampel tanahnya. Perbaikan kata mengarungi, mana sih mengarungi? Harusnya apa? Mengarungi itu berhubungan dengan pelaut. Nah, kalau pelaut itu apa sih? Mengarungi apa? Kalau pelaut namanya juga laut, berarti dia mengarungi samudra. Nah, berarti apakah cocok dengan planet Neptunus? Kan nggak cocok, berarti mengarungi salah. Kira-kira apa nih? Melampaui, mendekati, mengitari. Mengitari itu sama dengan kamu mengelilingi ya, cuma ngeliling-keliling doang. Mendekati, bukan mendekati ya.
lebih ke menjelajahi. Jadi jawaban untuk nomor 12 ini cukup mudah, yakni menjelajahi, bukan mengarungi. Oke? Melampaui itu kamu melebihi. Aku melampaui batas KKM di kelas. Wah, keren tuh, udah keren. Udah ngerjakan tugas melampaui batas KKM, itu udah good job. Oke, selanjutnya adalah nomor 13. Di sini kita baca soalnya dulu. Akhir semester pertama ditandai dengan penerimaan raport. Nomor 2, orang tua yang baik akan mengenali bakat anak-anaknya. Nomor 3, tidak sedikit guru yang mengajar hanya sekadar transfer ilmu. Yang nomor 4, nilai ujian tidak lagi menjadi standar keberhasilan siswa. Oke, kalimat yang ejaannya salah, ini ya, salah ejaannya adalah kalimat nomor E. Kita baca satu persatu. Dari yang nomor 4 dulu, nilai ujian tidak lagi menjadi standar keberhasilan siswa. Standar benar nggak tuh saya kayak gini? Ini benar ya, karena kata standar itu aslinya dari bahasa Inggris standard, tapi sudah disadur ke bahasa Indonesia jadi standar. Jadi nomor 4 ini sudah benar, sedangkan yang ditanya yang salah. Oke, selanjutnya, tidak sedikit guru yang mengajar hanya sekadar. Sekadar atau sekedar? Yang baku adalah sekadar ya. Jadi ini sudah benar, ini sudah benar. Nomor 2, orang tua yang baik akan mengenali bakat anak-anaknya. Ini sudah benar, dari segi ejaan tidak ada yang aneh ataupun tanda bacanya pun sudah benar. Yang nomor 13, nomor 1, akhir semester pertama ditandai dengan penerimaan raport. Ayo, raport yang benar pakai T atau enggak? Enggak ya, jadi kata raport itu yang benar tidak menggunakan huruf T, jadi rapor. Maka kalimat yang salah ejaannya itu adalah yang A. Jadi jawaban untuk nomor 13 adalah A. Lanjut nomor 14. Oke, di sini soalnya kalimat yang salah penggunaan tanda bacanya adalah kalimat nomor, karena yang ditanyakan adalah tanda baca, ya berarti kalian fokusnya ke tanda baca. Kadang ada soal yang menjebak dengan menggunakan kalimatnya tidak efektif, tapi sebenarnya tanda bacanya sudah benar. Nah, di sini kejelian kita. Jadi hati-hati ketika yang ditanya tanda baca, maka kalian fokusnya ke tanda baca. Kita baca satu persatu. Yang pertama, ini yang salah ya. Oke, tak coret dulu biar kalian nggak bingung. Salah, oke. Yang salah berarti 4 itu benar, hanya 1 yang salah. Kita baca satu persatu. Jauh sebelum aku lahir, dia sudah tinggal di rumah ini. Tanda baca koma. Tanda baca koma di sini benar atau salah? Benar, karena kalimat pertama ini adalah kalimat majemuk. Jadi tanda baca koma itu memisahkan kalimat 1 dengan kalimat 2 kayak gitu. Ingat ya, kalian belajar kalimat majemuk kan di kelas 9 ini. Nah, harusnya sudah paham ini adalah majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu dia terdiri dari 2 kalimat dan bisa menggunakan tanda koma untuk konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung yang menghubungkan 2 kalimat tersebut. Oke, sekarang ke nomor 2. Hari ini kakakku wisuda sarjana. Ada titik koma. Aku lulus SMA, titik koma lagi. Adikku lulus SD. Oke, hari ini kakakku sudah sarjana, titik koma aku lulus SMA, titik koma adikku lulus SD. Sebenarnya penggunaan titik koma itu untuk apa sih? Titik koma itu untuk memerinci perincian yang panjang. Jadi misalnya, kalau kalian perhatikan di bagian belakang kelas kalian itu ada tata tertib siswa. Dua spanduk kayaknya. Nah, itu tata tertib apa yang harus dilakukan siswa saat sebelum mulai belajar. Nah, terus ada panjang. Jadi perinciannya itu panjang. A, titik koma. B, jadi perinciannya itu tidak sekedar kata, tapi berupa kalimat. Nah, jika perinciannya berupa kalimat, itu dia menggunakan titik koma. Selain itu, titik koma juga memisahkan antar klausa atau antar kalimat. Jadi, selain dia hanya memerinci, dia juga memisahkan beberapa kalimat, beberapa klausa dalam satu kalimat. Saya nih, hari ini kakakku wisuda sarjana. Terus aku lulus SMA, adikku lulus SD. Ketika aku lulus SMA dan aku lulus SD ini, adikku lulus SD ini dihilangkan,
kalimat ini tetap bisa berdiri sendiri yang depan, ya kan? Terus sebaliknya, ketika yang depan sama yang belakang ini dihilangkan, depan sama belakang, maka yang tengah ini tetap bisa berdiri sendiri. Nah, kalau bisa berdiri sendiri kayak gini, nah itu bisa dipisahkan dengan tanda titik koma. Jadi itu fungsi tanda titik koma di sini adalah menghubungkan antar klausa dalam satu kalimat. Klausa itu apa sih, Bu? Jadi klausa itu tingkatan. Kalau tingkatan bahasa Indonesia itu yang pertama kan huruf, ya kan? Habis huruf kata. Habis kata itu frasa. Habis frasa itu klausa. Habis klausa itu kalimat itu sendiri. Ini klausa. Nah, sebenarnya ini kita belum belajar ini sih. Maksudnya untuk frasa sama klausa itu akan kalian pelajari besok ketika SMA. Kelas 1, kelas 2 lebih didalaminya. Kayak gitu. Jadi nomor 2 ini sudah benar. Yang penting kalian tahu tanda bacanya dulu. Sekarang kita ke nomor 3. Cuma ada 2 pilihan, dia atau aku. Di sini ada penggunaan titik 2. Penggunaan titik 2 itu adalah untuk memerinci. Loh, ini memang bisa. Bisa. Jadi ketika itu sebuah pilihan, berarti kan ada 2 kayak opsi kayak. Bukan enggak hanya 2 sih, bisa banyak opsi. Kalau opsi di situ bisa pakai titik koma. Jadi perincian titik koma titik 2 itu enggak harus panjang, enggak harus banyak, enggak. 2 pun bisa. Hanya ada 2 pilihan, hidup atau mati. Itu bisa menggunakan titik 2. Memang agak mungkin kok bisa sih? Ya memang aturannya seperti itu. Jadi kalau ada pilihan 2 kayak gini, seperti yang ada di sini. Nah, dia atau aku, hidup atau mati. Nah, itu pasti menggunakan titik 2. Gitu ya. Sekarang kita perhatikan yang nomor 4. Rasa sedih, titik koma, bahagia, titik koma, haru, titik koma, dan jengkel campur aduk di benakku. Ini sebenarnya nomor 4 ini ceritanya tuh mau sama kayak nomor 2, ya enggak? Tapi bedanya kalau nomor 2 itu dia berupa klausa. Klausa itu persis sebelum kalimat. Berarti dia bentuknya hampir sama dengan kalimat, tapi lebih pendek kalau klausa. Kalau kata rasa sedih, bahagia, haru itu masuk golongan apa? Golongan kata. Nah, kalau kata itu tidak perlu titik koma pemisahannya. Nggak perlu, dia cukup menggunakan tanda koma saja. Jadi seharusnya di sini, terus di sini, dan di sini ini menggunakan tanda koma. Jadi jawabannya adalah yang D, karena yang ditanyakan adalah yang tidak tepat atau yang salah. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 15. Di sini pertanyaannya adalah penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat nomor gitu ya maksudnya. Oke, kita baca dulu. Yang pertama, saat berlibur ke Palembang. Oke, yang ditanyakan adalah huruf kapital. Kalian harus perhatikan penggunaan huruf kapital itu gimana. Awal kalimat semua kapital. Yap, benar semuanya pakai kapital. Berarti tinggal pernik-pernik di belakangnya. Saat berlibur ke Palembang. Palembang adalah nama tempat, maka dia menggunakan huruf kapital. Pantra di sini adalah nama orang, berarti P-nya kapital. Membawa oleh-oleh gudeg Jogja. Gudeg Jogja ini asli Jogja bukan? Iya, Bu. Iya, caranya gimana? Jadi kayak gudeg ini asli Jogja. Berarti kata Jogja di sini J-nya harusnya kapital. Terus cara bedainnya gimana? Jadi gini, beberapa hal itu bisa dibedakan dengan konsep seperti ini. Ketika suatu benda atau apapun benda yang itu dibuat dengan manusia, oleh manusia, itu biasanya nggak punya nama latin toh. Nah, kalau tidak punya nama latin, dia berarti adalah khas. Jadi khas. Kalau khas itu nggak punya nama latin. Nama latinnya tuh nggak ada. Nah, terus tapi kalau jenis misalnya kayak rambutan nangka Belanda. Nangka di situ kan kita tidak membuat, kita hanya menanam. Nah, ini ada nama latin. Kalau ada nama latin berarti dia adalah jenis. Jadi kayak jenis dan tidak menggunakan huruf kapital. Nama belakangnya, nama kotanya gitu. Jadi misalnya kayak ini, oleh-oleh gudeg Jogja.
gudeg itu kan khas Jogja. Kalau khas itu nggak ada nama Latin. Berarti nama kotanya kapital. Oke, kapital. Jadi sini J-nya harusnya J kapital. Gitu. Jadi nomor 1 bukanlah jawabannya. Kita baca nomor 2. Murni, M, Murni di sini membeli. Berarti Murni adalah nama tokoh. M-nya kapital, benar. Membeli tahu Sumedang. Yap, tahu Sumedang. Oke, benar ya, karena dia khas dari Sumedang. Sama halnya kayak dia khas, nggak ada nama Latin, berarti nama kotanya kapital. Yang berada di pinggir jalan Wonosari. Apa yang salah nih? Jalan Wonosarinya. Jalan Wonosari itu kan nama tempat, berarti J-nya harusnya kapital, Wonosarinya juga harusnya kapital, kayak gitu. Berarti yang 2 juga salah. Kita baca nomor 3. Penjual soto Lamongan yang berada di utara XT Square berasal dari Lamongan. Oke, penjual soto Lamongan. Di sini nih soto Lamongan. Soto itu buatan manusia atau bukan? Iya, Bu. Berarti Kak buatan manusia, dia bukan jenis, melainkan khas. Kalau khas nggak punya nama Latin. Kalau tidak punya nama Latin, berarti nama kotanya kapital. Oke, Lamongan di sini kapital nggak nih? Enggak, berarti dia salah. Terus Bu, sotonya kapital nggak? Enggak, sotonya nggak kapital. Termasuk di sini gudegnya juga nggak kapital ya. Terus kita baca kalimat terakhir. Sepulang dari Magelang, Isyatun makan rambutan Aceh. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Sepulang dari Magelang nama kota, otomatis harus kapital. Isyatun di sini adalah nama orang, maka I-nya kapital. Makan rambutan Aceh. Rambutan itu kira-kira tumbuh dari tanah ciptaan Tuhan atau kita yang membuat nih? Ciptaan Tuhan kan? Nah, kalau dia ciptaan Tuhan, maka dia adalah jenis. Kalau jenis punya nama Latin. Kalau punya nama Latin, nama kotanya tidak kapital. Berarti Aceh di sini benar nih, tidak kapital. Nah, berarti jawaban huruf kapital yang tepat ada di kalimat nomor 4. Gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah nomor 16. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Soalnya dulu. Kalimat dengan tanda baca yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, ini penggunaan tanda baca. Yang kedua, yang pertama, Tamrin ditetapkan sebagai pahlawan pada tahun 1960. Apa kesalahannya ada di mana? Kesalahannya ada di penggunaan koma. Kenapa salah, Bu? Ya, MH itu adalah Muhammad Hussein Tamrin. Jadi, dia adalah nama orang. Sama seperti ketika kamu menulis Muhammad, misalnya Fadil. Nah, biasanya kan kayak gini, disingkat nih, M-nya, terus ada titik di sini. Harusnya ada titik kayak gitu. Jadi penggunaan koma di sini adalah salah. Berarti untuk yang nomor 1 bukanlah jawabannya. Kita baca nomor 2. Nadiem Anwar Makarim, MBE adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke, di sini kesalahannya ada di mana? Indonesia benar nggak? Benar dong, kan Indonesia nama negara, berarti dia kapital I-nya. Kesalahannya terletak di MBA. Ini MBA itu gelar, dia tuh kayak gelar luar negeri gitu. Magister bisnis apa kayak gitu. Nah, namanya gelar itu pasti ada titik komanya kan. Nah, misalnya kayak SPDS, titik, P-nya besar, lalu D-nya kecil. Nah, ini tak jelasin yang paling mudah dulu. Jadi sarjana pendidikan. P dan D tidak ada tanda apapun karena dia merupakan satu kesatuan kata dari pendidikan. Jadi D-nya kecil dan tanpa tanda kecuali di akhir gelarnya. Sekarang kalau kita MBA, ini kan kapital semua nih. Kalau kapital semua, berarti semua punya kata masing-masing, ya enggak? Berarti harusnya M titik, lalu B, lalu titik, lalu MBA. Apalah bacanya lah kalau bahasa Inggris. Jadi yang benar seperti ini. Itu berarti nomor 2 ini salah.
Kita baca nomor 3. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Insinyur di sini kira-kira nama atau gelar? Kalau nama dia jelas salah dong, kan harusnya I pakai R. Tapi IR di sini bukanlah nama, melainkan dia adalah gelar. Kalau gelar itu misalnya kalau yang kalian sering lihat tuh kalau Bapak Ibu guru DRA, ya kan, atau DRS. Nah, mungkin Bapak Ibu kalian ada juga bergelar ini. Nah, ini setelah gelar ini pasti diakhiri dengan tanda titik baru ke namanya. Benar nggak ini? Oke, ini bisa Bu. Oke, kita simpan dulu yang C. Lalu kita lihat jawaban untuk yang 4. Pengibaran bendera setengah tiang dilakukan 3 hari untuk menghormati B.J. Habibie. Oke, bendera setengah tiang. Bendera di sini kapital nggak? Enggak, memang benar, B-nya kecil. Terus 3 hari untuk menghormati B.J. Nah, ini loh B.J. Salahnya ada di sini. Harusnya B titik J titik Habibie. Karena B.J. di sini bukanlah gelar, bukan juga gelar yang di depan tadi, tapi dia adalah nama Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kayak singkatnya kayak si M. Fadil tadi kisahnya. Jadi disingkat di depan, yang dipakai adalah yang belakangnya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang nomor 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 17. Kita baca soalnya. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah, oke, di sini kita tahu bahwa ini adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu ada tanda petik 2-nya. Sudah ada? Yap, ini ya tanda petik 2-nya. Oke, nah perbaikan. Oh, berarti salah dong, Bu. Iya, ini salah. Kita cek satu persatu. Sony berkata, apakah harus menggunakan titik 2? Enggak. Kalau pakai titik 2, maka langsung Sony aja. Nggak usah pakai berkata. Ini dihilangin. Sony titik 2. Aku yang membawa durian, koma, singkong, koma, kelapa itu. Koma dan kelapa itu. Nah, ini kalau tidak ada kata berkata, maka dia kalimat langsung yang ada pada dialog. Nah, gitu ya. Biar nggak bingung, kita langsung ke pilihan jawabannya aja. Yang A, Sony berkata titik koma. Salah banget nih, kan nggak boleh pakai tanda. Nggak boleh pakai tanda titik 2 ataupun titik koma. Titik koma itu fungsinya untuk memisahkan atau sebagai konjungsi, sedangkan di sini tidak memerlukan konjungsi. Oke, yang B, Sony berkata, koma. Sony berkata, Sony berkata, aku yang membawa durian, titik koma. Nah, di sini ada titik koma tuh. Benar nggak tuh? Titik koma di sini? Nggak ya, nggak boleh ya. Karena ini kata yang Ibu sudah jelaskan tadi di nomor berapa ya? 14 atau 13. Durian dan singkong ini kan kata. Berarti kalau kata cukup menggunakan tanda koma, bukan titik koma pemisahannya. Berarti ini salah, ini juga salah. Sekarang nomor C. Sony berkata, oh ketemu lagi nih si titik koma di sini. Berarti jelas salah. Sebenarnya kalian perhatikan ini loh. Ini di sini ada tanda seru. Ini tanda seru cuman satu. Oh ya, oke. Selanjutnya, salah tangkap. Nah, yang D. Sony berkata, aku yang membawa durian, singkong, dan kelapa itu. Nah, di sini benar nih perbaikan tanda bacanya. Kenapa? Karena di sini ada tanda koma. Jadi ketika setelah orang ini kan namanya kata keterangan atau kata penerang. Maksudnya, kenapa bisa disebut penerang? Karena dia menerangkan siapa sih yang ngomong ini. Bisa di awal, bisa juga di akhir. Nah, kalau di sini contohnya di awal, berarti sebelum kalimat langsung harus ada tanda koma untuk memisahkan antara kalimat langsung dengan kata penerangnya. Dan di sini ada tanda koma, sudah benar, di sini juga koma. Dan pasti tandanya di belakang itu harus di dalam tanda kutip. Jadi nggak boleh tandanya itu di luar nih, nggak boleh. Jadi harus di dalam. Jadi jawabannya adalah yang D, gitu ya. Kalau ini menurut Ibu sudah nggak bingung, karena sebenarnya kalimat langsung dipelajari di kelas 7, di teks cerita fantasi, teks fabel, lalu kalian belajar di kelas 8, ada teks drama, lalu kalian belajar lagi di kelas 9 ada teks cerpen. Harusnya sudah ngelotok ibaratnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 18.
ITB menetapkan Kota Semarang sebagai kota besar yang tergolong menuju cerdas. Penggunaan ejaan pada kalimat tersebut salah ada karena yang ditanya ejaan salah karena. Jadi alasannya kenapa bisa salah. Ejaan itu apa? Ejaan itu ada 3 ya, kata baku, terus huruf kapital, sama satu lagi tanda baca. Oke, ini yang disebut dengan ejaan. Oke, penulisan singkatan pada penggunaan huruf kapital. Singkatan kata menggunakan huruf kapital. Oh, ini singkatan ITB. Ya, ITB itu benar nggak sih, Bu? Benar dong, kan dia itu nama institusi. Yang namanya institusi itu pasti menggunakan huruf kapital. Terus misalnya kayak SMP, Sekolah Menengah Pertama, kayak gitu. Itu bisa disingkat. Jadi yang A ini bukanlah alasannya. Yang B, penulisan akronim tidak menggunakan huruf kapital. Akronim itu apa sih? Akronim itu adalah kependekan kata yang gabungan dari huruf suku kata. Biasanya kayak gini. Contohnya adalah misalnya ponsel. Oke, ponsel. Ponsel itu adalah singkatan dari telepon seluler. Nah, sedangkan kalau singkatan itu lebih cenderung ke huruf-huruf awalan yang digabung, misalnya ITB, terus KTP. Nah, itu lebih ke singkatan. Sedangkan akronim itu kayak gabungan dari yang kata yang panjang terus dipendekkan tapi dengan suku katanya. Ponsel terus sembako. Sembako itu artinya 9 bahan pokok. Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu yang disebut dengan akronim. Jadi, singkatan sama akronim beda ya. Kayak gitu. Bisa ya bedainnya. Sedangkan kita baca lagi yang B ini penulisan akronim tidak menggunakan huruf kapital. Adakah penulisan akronim di sini? Nggak ada, adanya ITB. ITB itu bukan akronim, tapi dia adalah singkatan. Oke, sekarang kita, berarti ini bukan jawabannya. Yang kita baca yang C. Penulisan kata Semarang tidak menggunakan huruf kapital. Ya, benar nih. Benar banget, Bu. Iya, Semarang nggak kapital. Harusnya apa? Kapital. Tapi jangan berhenti di sini dulu. Kita centang dulu. Kita baca yang D. Penulisan nama diri geografis harusnya menggunakan huruf kapital. Waduh, Bu, kok ini juga kayaknya benar. Terus jawabannya yang benar yang mana? Oke, yang benar adalah yang D. Kok bisa, Bu? Bukannya yang C juga benar. Oke, kita lihat lagi ya. Yang C ini kata Semarang. Hanya Semarangnya saja. Padahal kalau ada kotanya, kota Semarang, maka K-nya juga harus kapital dan S-nya Semarang juga harus kapital. Jadi nama diri geografi ini tidak hanya merujuk pada Semarangnya aja nih, tapi sudah merujuk pada kota dan juga Semarangnya sendiri. Nah, jadi harusnya K-nya ini kapital, ya kan, ini kapital, sama Semarangnya juga kapital. Oke, maaf berantakan. Yang penting kalian bisa paham, meskipun tulisannya Bu Devi jelek banget, semoga bisa dipahami. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, gitu ya. Jadi jangan terburu-buru dalam menjawab pertanyaan. Dilihat semua opsi dulu, siapa tahu itu opsi jebakan. Lanjut. Selanjutnya adalah nomor 19. Di sini adalah penutup dari teks pidato. Teks pidato itu sebenarnya sama dengan teks eksposisi di kelas 8. Bedanya kalau di pidato ada sapaannya. Jadi kalau kalian diminta membuat teks pidato nggak usah bingung. Kalian bisa pakai teks eksposisi kalian di kelas 8, tinggal ditambah dengan kalimat sapaan kepada audiens. Dan juga diakhiri dengan penutup yang dapat menyimpulkan audiens atau mengajak audiens mengikuti apa yang kalian sampaikan di pidato itu. Oke, perbaikan penulisan kalimat tersebut. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih banyak. Kami haturkan ini salah ya, terima kasih banyak. Nggak usah pakai banyak sebenarnya. Mari kita baca satu persatu jawabannya. Yang A, atas perhatian Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih banyak. Ini nggak perlu. Terus yang B, atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Ini bisa. Yang C, atas perhatian saudara. Saudara ini bisa sih kami berikan
Tapi kok berikan? Ya nggak bisa berarti. Yang di atas berartinya kami mengucapkan terima kasih. Kata perhati ini juga bisa. Tapi ketika kita melihat ke kaidah kesopanan dalam berbahasa, katanya nya ini kamu tuh nggak sopan. Kenapa? Karena nya ini nggak jelas siapa sih nya. Sedangkan kita sebagai orang yang berpidato di situ harus tahu siapa audiens yang kita ajak bicara. Misalnya ketika atas berarti anak-anak, anak kecil, berarti atas berarti anak-anak. Gitu. Jadi harus disebutkan. Itu bentuk penghormatan mereka, bentuk penghormatan kamu terhadap mereka. Jadi kalau jelas di sini nya ini salah, berarti pilihannya adalah yang B. Berarti yang D ini adalah salah. Jawabannya adalah yang B. Jadi di sini langsung disebutkan, oh audiensnya Bapak Ibu. Berarti langsung aja disebutkan atas perhatian Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Demikian juga ketika kamu sedang berpidato di sekolah ataupun di kelas, siapa sih audiensmu teman-teman? Atas perhatian teman-teman semuanya dan ibu guru misalnya kami ucapkan terima kasih. Itu lebih ke tepat sasaran gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 20. Oke, di sini adalah penggunaan huruf kapital. Kita baca soalnya, penulisan huruf kapital yang benar. Jadi kalian tuh harus jeli-jeli yang benar atau yang salah. Karena itu kan sangat berpengaruh nantinya huruf kapital yang benar. Kita cek satu persatu. Papaya California dibudidayakan. Ingat, yang ditanyakan huruf kapital, bukan kalimat efektif, bukan ejaan. Nah, huruf kapital itu bagian dari ejaan, oke? Jadi cukup perhatikan huruf kapitalnya saja. Oke, kita cek satu. Papaya California. Papaya di sini kapital ya, karena dia adalah awal kalimat. Padahal kalau secara kaidah huruf kapital papaya, misal kalau kata-kata papaya California, itu yang kapital hanya California saja. Tapi karena dia di awal kalimat dan kaidah huruf kapital itu semua huruf yang ada di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital, maka ya papayanya kapital. Papaya California dibudidayakan di negara-negara tropis termasuk Indonesia. Kira-kira salah atau benar? Padahal ini sudah benar huruf kapitalnya. Terus di negara-negara tropis. Negara-negara tropis ini tuh nggak jelas, banyak sekali negara tropis. Berarti harusnya negaranya di sini tuh kecil. Karena kata negara tidak langsung diikuti dengan nama negaranya. Melainkan nama negaranya di belakang nih. Ada kata negara tropis termasuk. Ini kan menghalangi kata negara dengan Indonesia bertemu. Nah, berarti N-nya tuh harusnya kecil aja gitu. Kecuali diberikan di negara Indonesia, maka N-nya kapital. Tapi berhubung Indonesia dan negaranya di sini ini terpisah jauh, ya kan? Terpisah antara jarak dan waktu. Ya. Nah, berarti di sini tidak kapital. Berarti jawaban nomor 1 bukanlah jawabannya. Sekarang nomor 2. Kacang almond bermanfaat untuk menangkal berbagai penyakit berat. Apa yang salah huruf kapitalnya? Huruf kapitalnya hanya ada K dan A. Kayaknya benar deh Bu. Tapi kayaknya salah. Yang benar nomor 2 ini salah. Kenapa? Karena kacang ini benar ya kan, di awal kalimat almond, kata almond tuh nggak perlu kapital. Karena almond tuh ya jenis-jenis kacang. Kalau jenis berarti punya nama latin. Kalau punya nama latin berarti tidak kapital. Berarti jawaban yang nomor 2 ini salah. Oke, kita baca nomor 3. Salman Abdul Ghaffar. Salman Abdul Ghaffar ini berarti nama orang. Benar nggak kapital? S A sama G-nya. Benar ya? Memiliki anak perempuan bernama Zumaroh binti Salman Abdul Ghaffar. Wah, ini jenengannya dawa banget. Nah, Zumaroh binti Salman Abdul Ghaffar. Benar kok, bukannya udah kapital semua. Ya, secara kaidah penulisan nama itu semuanya awalnya kapital ya. Tapi kalau ada kata binti di sini tuh ya memang nama dia. Tapi tidak boleh kapital. Jadi misalnya binti ini B-nya harusnya kecil. Sama kalian pernah tahu nggak artis Maria Van de Jong? Ya nggak sih? Pokoknya yang nyanyi itulah. Atau yang main film, nggak ngerti. Pokoknya ada Van de Jong. Nah, Van de Jong itu kan kayak semacam binti. Maka Van di sini juga nggak boleh kapital. Maka binti di sini juga tidak kapital. Oke? Jadi nomor 3, kalimat 3 ini salah.
Yang nomor 4, populasi suku Baduy sekitar 26.000 orang. Oke, huruf kapitalnya ada P sama B. Waduh Bu, kok salah B? S-nya kan harusnya kapital. Enggak ya, jadi ini tuh pengecualian dalam penggunaan huruf kapital. Ada suku, sorry ya, itu tiba-tiba melayang. Suku, terus bangsa. Bangsa itu nggak kapital meskipun dia diikuti oleh nama negara, nama bangsanya. Misalnya bangsa Indonesia, maka yang kapital hanya I-nya. Bangsa Belanda, maka yang kapital hanya Belandanya. Kata bangsa itu sendiri itu nggak kapital. Terus bahasa juga, misalnya adikku pandai berbahasa Sunda, sedangkan aku pandai berbahasa Jawa, karena adikku kecilnya di Sunda, sedangkan aku kecilnya di Jawa, misalnya kayak gitu. Nah, bahasa Indonesia itu kapital nggak Bu? Enggak. Jadi I-nya aja yang kapital. Sunda, maka S-nya saja. Jawa, J-nya saja. Loh, terus kenapa nek pelajaran bahasa Indonesia kapital? Ya, karena di situ adalah nama pelajaran. Jadi bukan sebagai bentuk bahasa, tapi dia adalah pelajaran bahasa Indonesia kayak gitu. Jadinya bahasa Indonesia tetap kapital. Jadi jawaban yang kalimat nomor 4 ini sudah tepat, sudah benar nih. Berarti jawabannya adalah yang D gitu ya. Sip. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah nomor 21. Di sini ada teks cerpen. Oke. Ibu gabungan beberapa teks dan ejaan, salah satunya teks cerpen. Sebentar highlighter. Nah, lihat mereka sudah tidak punya orang tua yang membiayai sekolah. Padahal mereka juga mau sekolah. Jelas ibunya memberitahu anaknya. Kemudian ibunya mengajaknya lagi ke suatu tempat yang di sana banyak anak yang mengamen di jalanan. Ibunya juga menunjukkan di tempat yang lain. Lihat mereka mengemis, mencari uang. Untuk makan saja mereka harus bersusah payah, apalagi untuk biaya sekolah. Jelas ibunya lagi. Kemudian Diki sadar, Diki ini berarti anaknya ya. Diki sadar dan akhirnya ia mau berangkat sekolah meskipun agak terlambat. Dia diantar ibunya sampai ke sekolah. Siapa nih anak-anak kelas 9 yang males sekolah? Meskipun daring ya jangan males-malesan. Kalau kamu ingin sukses ya sekolah. Memang sekolah itu nggak menjamin kesuksesan. Tapi kalau kamu nggak sekolah itu sangat menjamin kamu nggak sukses. Jadi pilihannya ada di kalian sendiri ya. Tetap semangat sekolah meskipun lesnya kayak gini nggak jelas gitu ya. Ini keterbatasan memang selama daring dan kita sebagai guru juga berupaya bagaimana caranya agar bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada kalian, salah satunya melalui video ini. Oke, malah ngelantur deh ngomong. Yang ditanyakan makna tersirat dalam teks tersebut adalah makna tersirat. Tersirat itu berarti nggak tersurat. Oke, kalau tersurat itu dari kata dasarnya apa? Surat. Nah, kalau surat kalian belajar kelas 7, surat itu dilisankan atau ditulis. Berarti kalau tersirat itu tidak tertulis di sini. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri ini tuh ngomongin apa toh? Intinya tuh apa? Kayak gitu. Oke, kita baca yang pilihan A. Sulit untuk menumbuhkan semangat rajin sekolah. Apakah itu? Bukan. Kita baca yang B. Kadang kesadaran tidak semerta-merta muncul dengan sendirinya. Iya, memang iya sih. Cuman ini nggak ada hubungannya dengan ini. Kayak itu bukanlah pesan yang ingin disampaikan atau makna yang ada dalam cerita ini. Yang C, kita menjadi lebih bersyukur dengan melihat orang lebih susah. Bisa. Kalau yang D, tugas seorang ibu untuk memotivasi anaknya agar rajin sekolah. Enggak. Tugas itu tidak hanya pada seorang ibu, tapi pada diri kalian sendiri. Ibumu ngoceh kayak ngopo nek kamu nggak ada niatan, ya sudah, itu pilihan hidupmu. Waduh. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang C. Kenapa nggak yang A atau yang B, Bu? Enggak, karena di sini kan kemudian Diki sadar akhirnya dia mau berangkat sekolah. Jadi kayak dia melihat orang ini di sini ada mereka ini, padahal mereka juga mau sekolah. Ini kata-kata di sini. Terus mereka mengemis uang untuk makan siang, mereka bersusah payah, apalagi untuk biaya sekolah. Kayak ibaratnya kamu tuh tinggal sekolah loh, nggak kayak mereka tuh pengen sekolah tapi nggak bisa. Nah kayak gitu, berarti kan kita menjadi lebih bersyukur. Oh alhamdulillah, ayah ibuku masih bisa
menyekolahkan aku, masih bisa memberikan aku uang jajan. Alhamdulillah sekolah itu gratis. Kamu tinggal sekolah aja, ngikutin aturan, udah kan bisa. Nah kayak gitu. Jadi inilah letak bersyukur kita dengan melihat orang yang lebih susah. Banyak loh yang di luar sana pengen sekolah tapi nggak bisa. Jangan kamu diberi kesempatan untuk sekolah meskipun daring, harusnya dimanfaatkan dengan baik. Jadi jawaban 21 adalah yang C. Selanjutnya adalah nomor 22. Di sini adalah penggunaan kata pada kalimat tersebut yang tidak sesuai. Biasanya kalau kata tidak sesuai itu berarti kata baku. Kita mainnya kata baku. Kalau tidak sesuai berarti yang tidak baku yang dipakai. Oke. Orang tangguh meskipun mengalami kegagalan dengan frekuensi yang tinggi, ia tidak akan frustasi. Oke. Meskipun, meskipun. Oke, kita cek satu persatu jawabannya. Meskipun, harusnya apa ini? Meskipun, ya meskipun di sini nggak boleh dipisah, ini harusnya digandeng ya. Meskipun tanpa spasi, malu kegagalan dengan kuen atau frekuensi, yang benar frekuensi. Ini ya, ini yang baku. Terus meskipun nggak digandeng. Terus selanjutnya frustasi. Ini tangguh benar meskipun salah, mengalami benar tinggi benar, frekuensi yang salah frustasi. Yang benar frustasi atau bukan? Yang benar ini salah ya. Frustasi itu yang benar adalah frustrasi. Waduh kok ribet pakai terasi ya. Tapi bukan dimasak sambal ya. Frustrasi. Nah, ini adalah yang penulisan bakunya ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu silakan dicatat. Jadi nanti kalau ada soal yang sama keluar, kalian nggak bingung. Nah, frekuensi, dan frustrasi. Benar kayak gini. Ini bakunya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bisa cek yang B, tangguh ini sudah benar. Frustrasi ini memang salah. Terus meskipun mengalami ini sudah benar, tinggi juga sudah benar meskipun aja yang salah. Terus ini salah ya, frekuensi frustrasi meskipun. Terus frekuensi ini memang salah, tinggi sudah benar, frustasi ini juga yang salah. Jadi jawaban satu-satunya adalah yang A. Kalau kata baku gimana sih Bu? Sebenarnya ada cara cepatnya enggak? Kalau kata baku itu tidak ada cara cepat untuk menjawab. Cara cepatnya adalah sering-sering latihan. Jadi kamu sering latihan, sering lihat soal kata baku, maka kamu tuh akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau kamu tidak pernah latihan, mbok nganti jumpalian ya nggak bakal hafal. Gitu. Itu kata baku, harus sering latihan dan sering baca. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nomor terakhir. Alhamdulillah, nomor terakhir. Kita baca teksnya. Survei itu menemukan serangan hama padi varietas baru itu sudah tidak bisa ditolerir. Yang ditanya perbaikan kata. Oh, sama nih kayak nomor 22 yang namanya perbaikan kata. Itu berarti katanya tidak baku. Kalau yang tadi nomor 22 kan menunjukkan yang salah. Kalau ini langsung nih diperbaiki. Dari yang tidak baku menjadi kata baku. Oke. Nah, kita lihat survei. Kata survei ini sudah benar atau salah? Salah. Wow, ini udah ada nih. Oh, ternyata ada. Oke, berarti yang yang salah tuh survei varietas sama ditolerir. Oke, udah kelihatan, tinggal kamu benerin aja, ini enak. Langsung ditunjukkan dari jawabannya. Survei itu kata bakunya apa? Ayo, survei. Oke, kita cek jawabannya mana yang survei. Udahlah, jawabannya cuma D kok. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu. Varietas itu yang benar varietas. Ini yang benar gini apa? Varietas pakai ietas. Nah, terus varietas yang mana? Varietas yang udah ini benar. Ditolerir itu ditoleransi. Ditolerir kan nggak ada. Ditolerir itu nggak baku. Jadi lebih baik diganti ditoleransi. Udah, jawabannya adalah yang
D. Jadi memang beberapa kata itu cukup mudah ditebak jawabannya. Beberapa soal, tapi beberapa soal itu sangat jebakan. Jadi pintar-pintarnya kalian dalam menganalisis soal. Itu sampai di sini nomor 23. Jika masih ada yang bingung, nanti bisa bertanya sama Bu Devi. Oke, terima kasih sudah menonton pembahasan pada kali ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian gunakan untuk pembelajaran ke depannya. Jadi Ibu harap sih kalian tetap semangat mengikuti les meskipun dalam keadaan daring dan tetap update. Kalau tidak paham langsung hubungi guru yang bersangkutan. Misalnya kali ini lesnya Bu Devi, kalian bisa tanya sama Bu Devi ataupun dengan Bu Juli ataupun Bu Lili. Silakan bertanya. Kami akan menjawab setiap pertanyaan yang kalian sampaikan dengan nada yang sopan dan juga perkenalkan diri terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kalau masih ada yang bingung dari materi hari ini, materi yang Ibu sampaikan, materi les, silakan bertanya langsung sama Bu Devi. Nanti insya Allah Ibu jawab. Oke, terima kasih sudah mengikuti les. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang ingin menjadi anak sukses nantinya. Tidak yang penting tuh kemauan dulu untuk mengikuti. Nanti masalah hasil kita serahkan sama yang kuasa, gitu ya. Yang penting kamu sudah berusaha dengan tetap mengikuti les, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan. Kerjakan tugas tepat waktu, ikuti les, kerjakan lesnya. Kalau nggak paham, tanya sama guru yang bersangkutan. Terima kasih, Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.